Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jazaa'uhum minda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Wa qala Allahu ta'ala aizan innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa dhama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang dimuliakan Allah, kita awali kajian di pagi yang membahagiakan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur dan terus-menerus mensyukuri semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan sungguh kenikmatan Allah ini tak bertepi. Sungguh kenikmatan Allah itu tak berjarak. Sungguh kenikmatan Allah ini tak berhenti, terus meliputi kehidupan kita hingga Allah menghadirkan kita di majelis yang mulia ini. Semoga apa-apa yang hari ini kita lakukan ketika kita hadir di majelis ini wujud syukur kita kepada Allah. Allah memberikan kita asyihah wal afiyah, Allah memberikan kita al-iman, Allah memberikan kita al-islam, Allah memberikan kita banyak sekali karunia sampai kepada fikriyah, berfikir yang benar, bahwa memulai pagi itu harus dengan kebaikan. Sehingga kalau memulai pagi dengan kebaikan, maka Allah akan menjadikan hari-hari kita menjadi yaumus soleh, hari yang baik. Tapi kalau kita memulai pagi dengan keburukan, maka hari-hari kita akan menjadi yaumus su, hari yang buruk, hari yang kecil, gitu ya. Para santri yang mulia, kemudian setelah kita bersyukur, kita bersalah dan salam, semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Allahumma amin. Para santri yang mulia, Ustaz mau bertanya, apakah suara Ustaz terdengar dengan jelas? Jelas. Ya, bayangkan hari ini kita duduk di majelis, Ustadz lagi ngajar di depan kalian, gitu ya. Bayangin itu ya. Nah, biar kita semakin khidmat. Nah, pada pagi ini kita melanjutkan tema kita tentang apa? Ridho. Tentang ar-ridho ya. Tentang apa? Ar-ridho. Ya. Dan pembahasan kita sudah sampai kepada yang terakhir kemarin, kita mau masuk sikap ridho, gitu ya. Jadi gini, ada pemahaman, ada sikap, ada perbuatan. Ada pemahaman ridho. Nah, itu sudah kita bahas kemarin, mulai dari makna ridho, apa sih makna ridho itu. Kemudian sudah kita bahas sampai bahwa ridho itu apa? Buah dari ma'rifat. Kemudian sampai ruang lingkup ridho, yaitu bahwa ridho itu menurut Al-Hujawiri ada dua, yaitu ridho Allah terhadap hambanya dan ridho hamba terhadap Allah. Nah, sedangkan ridho hamba kepada Allah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama apa? Ridho billah. Yang kedua ar-ridho anillah. Nah, itu sudah kita bahas ya. Nah, sekarang kita pemahaman sudah ya, semoga kita diberikan rezeki
oleh Allah berupa kemudahan memahami ilmu Allah ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke sikap. Masuk ke apa? Sikap ridho. Sikap ridho. Pemahaman ridho sudah. Kemudian kita akan bahas sikap ridho. Baru nanti setelah sikap ridho selesai, kita masuk apa? Perbuatan ridho, perilaku ridho. Gitu ya? Atau amal ridho. Gitu ya. Para santri yang mulia, sebagaimana yang sudah kita pahami di hari-hari kemarin, bahwa sesungguhnya ridho itu sikap mental. Ridho itu apa? Sikap mental seorang. Kalau mental itu hasil dari apa? Hasil dari organ tubuh apa? Otak. Iya, otak. Otak kita bekerja namanya? Otak itu kalau bekerja namanya apa? Berpikir. Hasil berpikir namanya persepsi atau pemahaman. Nah, pemahaman menjadi Mental. Nah, sekali lagi ridho ini menjadi mental, merupakan mental, ya, mental seorang. Mental yang bagaimana? Mental yang di dalamnya jiwanya rela, jiwanya puas, jiwanya senang, jiwanya menyetujui, gitu ya. Nah, sebagaimana ada lima pengertian dari ridho itu, dari si bahasa apa? Senang, suka, rela, menyetujui, puas. Coba diulang. Senang, suka, rela, menyetujui, puas. ya. Ketika ridho itu adalah sikap mental, berarti mental yang bagaimana? Mental seorang yang jiwanya itu senang, jiwanya itu suka, jiwanya rela, jiwanya menyetujui, jiwanya puas. Terhadap apa? Terhadap apapun yang Allah berikan kepada diri mereka, tanpa ada sedikit pun kekecewaan yang melanda dirinya, gitu. Jadi apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Allah berikan, maka dia itu senang, suka, rela, menyetujui, puas. Dan tidak ada sedikit pun kekecewaan yang melanda dirinya. Itu disebut sikap. Menerima apapun dan tanpa ada kekecewaan. Sampai ada pemahaman kalau bicara mental tadi, bahwa seorang itu kenapa bisa ridho kepada semua ketetapan Allah. Misalnya dia mendapatkan musibah, kok ridho kenapa? Karena dia itu paham, dia itu sadar. Yang namanya musibah itu tidak hanya dirinya. Tidak hanya dirinya yang mendapat musibah, setiap manusia akan diuji salah satunya dengan musibah. Gitu ya. Maka ketika ada sampai keluar lisan keluar, ya Allah, kenapa aku, kenapa enggak orang lain? Nah, ini dia belum paham dan belum paham mengenai apa itu ilmu ridho, belum punya sikap ridho. Kenapa enggak orang lain? Kenapa aku? Gitu. Nah, sikap ridho inilah, yaitu sikap yang menerima apapun dan tidak ada sedikit kecewaan dalam dirinya, ya, terhadap semua ketetapan yang Allah berikan kepadanya, sambil apa? Dikuatkan dengan apa? Adanya al-iman. Adanya apa? Al-iman. Al-iman. Apa itu? Meyakini sepenuhnya tentang rencana dan kebijaksanaan Allah kepada dirinya. Saat itu dia paham bahwa dirinya itu bukan pemilik dari kehidupan ini. Siapa pemilik kehidupan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita tidak memiliki diri kita. Diri kita pemiliknya Allah, kan itu ya. Kan itu lah. Diri kita
Bukan milik kita. Iya, diri kita Milik Allah. pemiliknya siapa? Kita. Allah. Pemiliknya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu kan, Masya Allah. Sehingga ketika seorang itu memahami itu, akhirnya dia akan sebagai sikap ridhonya dia siap menerima tanpa ada sedikitpun kekecewaan. Disitulah muncul keyakinan bahwa apapun yang Allah berikan kepadanya itu rencana terbaik Allah buat dirinya. Dan itu kebijaksanaan Allah yang terbaik buat dirinya. Gitu kan. Kan itu kan. Nah, ketika seorang itu punya sikap seperti itu, dia itu tergolong orang yang tidak lalai. Tergolong orang yang tidak lalai. Gitu ya. Tergolong orang tidak lalai. Bagaimana sih orang lalai itu? Namanya lalai itu apa? Lalai itu artinya kan lupa. Contoh, ketika sampai ada keluar kata-kata, ya Allah kenapa aku? Kenapa enggak orang lain? Berarti dia lagi lalai, lupa. Oh dia itu kalau kemarin waktu kajian hari Jumat kemarin ternyata bentuk sikap ridho itu kudunya seperti wayang katanya gitu. You know wayang? Yeah. Yes, I know. Yes, nanya wayang itu mau diapain sama dalangnya? Sama dalangnya. Betul ya? Mau suruh berdiri, suruh duduk, ya. Suruh tidur. Kan Allah gitu. Kan Allah merintahkan kita suruh berdiri, kadang duduk, kadang berbaring, kan gitu. Perintahnya ada itu. Kan itu. Wayang itu ya, mau diinjak-injak sial, mau dilempar sial gitu. Protes nggak wayang itu? Tidak pernah. Tidak. Nah, itu dia gitu ya. Nah, adapun orang yang lalai, orang yang itu digambarkan oleh ada seorang ulama namanya adalah ini Syaqiq Al-Balkhi. Namanya siapa? Syaqiq Al-Balkhi. Ya, Syaqiq Al-Balkhi. Nah, Syaqiq Al-Balkhi itu dia menulis kitab namanya Uyun Al-Akhbar. Uyun Al-Akhbar. Ya, dalam kitab itu dia menjelaskan terkait dengan tentang manusia itu mengucapkan 3 ucapan, tetapi hanya hiasan bibir saja, hanya mengarang saja, tanpa mereka wujudkan dengan tindakan atau perbuatan. Nah itu macam apa Ustadz? Nah ini dijelaskan 3 ucapan itu apa? Dalam Al-Akbar ini 3 ucapan itu yang pertama, mereka berkata, kami adalah hamba Allah. Hamba itu apa? Umat. Lah, kalau hamba selalu dikaitkan dengan kata apa? Sahaya. Iya, hamba saya itu apa? Pembantu. Abdi, Ustaz. Abdi. Ya, abdi itu apa? Budak. Itu kalau dalam bahasanya begitu gitu ya. Jadi ada 3 ucapan. Yang pertama, ada orang berkata kami itu hamba Allah gitu ya. Tetapi mereka melakukan perbuatan orang-orang yang merdeka gitu ya. Tidak seperti perbuatan orang yang sebagai hamba sahaya gitu. Orang yang dia melakukan perbuatan orang merdeka itu gimana? Melakukan bebas, sakarpe dewe, tidak memperhatikan perintah, tidak memperhatikan larangan, tidak memberikan batasan Allah. Itu gitu. Itu orang lalai itu ciri pertama itu. Orang yang mengatakan aku itu hamba Allah tapi berperilaku seperti orang yang merdeka. Sehingga dari bangun tidur sampai tidur lagi dia nggak mau diatur sama Allah gitu loh. Gitu ya. Padahal ngomongnya hambanya Allah gitu ya. Nah, gitu. Kalau hamba kan kudu ngikut tuannya, betul tidak?
Betul. Oh, itu yang pertama. Yuk, kita Ustadz dari banyak pelajaran. Perkataan kedua, kan ada 3 perkataan ya. Perkataan kedua, gitu ya. Mereka berkata bahwa sungguhnya Allah menanggung rezeki kami. Gitu. Tetapi mereka tidak tenang kecuali dengan mengejar dunia dan mengumpulkan perhiasannya. Ini tuh. Ini tuh. Jadi tidak percaya. enggak, tadi Ustadz kan isi kajian di masjid ya. Ya, kajian. Jadi ini kajiannya belum selesai. Jadi Ustadz, maksudnya acaranya belum selesai. Setelah Ustadz isi kajian kan ada zikir pagi, kemudian makan pagi gitu ya di masjid itu. Makan pagi bersama ya. Nah, kemudian Ustadz belum selesai, kemudian maksudnya Ustadz dia selesai, Ustadz nggak ikut zikir pagi, baru Ustadz ini di rumah pulang ngajar kalian ini, kan? Nah, ternyata apa namanya di Ustadz kan naik motor ya, kan tidak jauh dari tempat Ustadz, paling 1 kilo ya, kita ada masuk. Nah, Ustadz, ketika Ustadz pamit sama itu panitianya, nah, Ustadz naik motor. Nah, ternyata di motornya Ustadz sudah ada Berkat. Sarapan pagi. ini orang Berkatnya. ada Biasanya. ya, ada makan, ada turbo. Tahu turbo? Apa itu? Turahan bodoh. Oh, Woi, turbo. makanan lebaran nih. Tadi ini mie buka mie gitu ya. Umi bilang ini turbo bi gitu katanya. Turahan bodoh. Oh, ada kalimat baru. Gitu ya. Macam-macam itu pokoknya ini yang menurut mereka kesukaan sehari gitu. Ya gitu ya. Baik. Itu rezeki bukan? Rezeki. Yang kedua, Ya, anak sampai soleh. hari ini Ustadz itu dari kajian tadi kemudian menuju kajian sekarang. Menurut jenengan kalau waktu kita selalu untuk kebaikan ini rezeki tidak? Rezeki keberkahan atau tidak? Rezeki. Iya. Insya Allah. Gitu ya. Maka ketika seorang mengatakan bahwa sungguhnya Allah menanggung rezeki kami, ya, tapi kita itu tidak tenang terhadap rezeki itu sehingga kita mengejarnya, walaupun kadang mengejar dengan cara yang tidak baik. Benar. Ya, gitu ya. Nah, perintahnya sih kalau rezeki kita menjemput, ya, kita bekerja, gitu ya, dengan cara yang halal, dengan cara yang benar, yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, gitu ya. Kan itu. Ada orang yang dari bangun tidur sampai tidur lagi pikirannya apa? Dunia. Uang. Ya, itu maksudnya. Itu yang dimaksud. Untuk yang kedua ini. Dia gelisah. Besok itu aku dapat apa? Padahal Allah sudah menyiapkan. Ya, sampai-sampai Imam Hasan al-Basri itu kan ketika di depan Ka'bah dia mengatakan kepada Allah, ya Rob, hamba tahu bahwa rezeki nggak mungkin jatuh ke tangan orang lain sehingga hatiku menjadi tenang. Ya, coba kudu disyukuri loh, pagi-pagi sudah dapat turbo loh. Jadi kan nggak dapat. Alhamdulillah. Rezekinya Ustadz. Rezeki sudah ditakar Ustadz dan tidak mungkin tertukar. Berarti rezekinya Ustadz memang ditakar di pagi itu dapat turbo. Iya, itu dia. Iya, ini. Baik, ucapan ketiga. Ayo ucapan ketiga. Tadi ucapan pertama pribon? Pertama, kami hamba Allah, mereka mengucapkan kami adalah hamba Allah, tetapi mereka tidak berperilaku seperti hamba Allah, tapi berperilaku seperti orang yang bebas atau merdeka. Oh betul ya, itu pertama. Yang kedua, bahwa sesungguhnya Allah menjamin rezeki kami, tetapi mereka masih mengejar dunia dan selalu gelisah tentang rezeki. Oke, kemudian yang ketiga sekarang. Yang ketiga, Syekh Syafiq al-Balkhi dalam Al-Uyun al-Akbar ini mengatakan bahwa kami pasti akan mati, gitu. Perkataan kita itu, kami pasti akan mati. Tapi mereka melakukan perbuatan yang seakan-akan tidak akan pernah mati.
Gitu. Melakukan perbuatan yang seolah dia hidup terus. Contohnya apa ini? Cirinya apa ini? Cirinya dia nggak pernah mikirin tentang persiapan dan mengumpulkan bekal untuk kehidupan setelah kematiannya. Yang dipikirkan adalah bekal untuk hari ini, untuk kehidupan hari ini, dan seolah-olah dia itu meyakini hidup sepanjang waktu, sepanjang masa, gitu ya. Ya cirinya tadi orang yang nggak mikirin tentang bekal, gitu ya. Maka kan Ustadz pernah sampaikan ke panjenengan semua, dunia ini masa lalu. Masa depan kita adalah ya kita bertetangga di surganya Allah, kan gitu tak? Pengen nggak bertetangga ini di surga sama Ustadz kita? Pengen banget. Jangan dengan duluan, jangan lupa Ustadz cari. Ustadz cari. Nanti kalau Ustadz udah dicari masuk surga, Ustadz kan nyariin Umi, nyariin Sehali, kakak-kakak itu cariin semua. Habis itu kita bertetangga di surga. Kan itu kan. Amin. Oke. Nah, ini semua sekali lagi contoh dari kelalaian yang menyebabkan seorang itu tidak pandai bersikap ridho. Nah, gitu loh, nggih. Kan itu ya. Maka orang yang memiliki sikap ridho itu orang itu ini muncul karena tadi dia itu mengimani, dia itu meyakini sepenuhnya bahwa apapun yang Allah, apapun perbuatan Allah kepadanya itu kebaikan. Apapun yang menimpanya, dia sangat yakin itu ketentuan yang telah Allah tetapkan kepadanya, dan dia akan menerima, mensikapi dengan senang hati. Sehingga ya dapat terhindar dari apa? Kebencian terhadap orang lain, manusia, atau kebencian kepada ketetapan Allah itu. Gitu. Sampai-sampai dia itu nggak akan peduli kalau orang sudah punya sikap ridho, orang itu nggak akan peduli terhadap komentar orang lain. Gitu ya. Karena memang hari ini tuh begitu. Dikit-dikit orang itu Kaper. Iya, gitu ya, betul sekali ya. Ya, bikin sensasi yang bikin orang lain biar apa? Tidak bahagia. Ya, gitu ya. Baik hadirin yang dimuliakan Yang Allah. ketiga tadi saya belum nyata. Yang ketiga tadi, oh ya. Ustaz, Kami pasti ulangi akan yang ketiga ya, mati. dicatat nggih ibu-ibu nggih. Yang ketiga, yang ketiga itu mereka berkata kami pasti akan mati. Tetapi mereka melakukan perbuatan yang seakan-akan seolah-olah dia tidak akan pernah mati. Maka dia membutuhkan bekal untuk bekal kehidupan sekarang, itu yang dia kejar. Dia nggak pernah memikirkan dan membuat bekal untuk kehidupan setelah kematiannya. Gitu. Ya, pun ya. Kembali ke tadi sikap. Kalau seorang itu memiliki sikap ridho, maka hatinya menjadi tenang, jauh dari gejolak gelisah. Gitu ya. Orang yang mencari ridho Allah, maka hatinya kalau hatinya akan tadi tenang. Tetapi kalau orang itu mencari ridho selain Allah, dia akan berusung dan tidak gelisah, mungkin juga merana dan seterusnya. Tidak tentram. Betul sekali, ya. Maka ketika sudah bicara tentang keridhaan kata Allah itu, kita mungkin lisan kita boleh ngomong, oh ada urusan apa saya dengan makhluk? Urusanku hanya dengan Allah. Itu kalau itu boleh. Kalau kita bicara mencari, menggapai keridhaan Allah, boleh ngomong gitu, biar kita itu tidak terbawa oleh komentar orang, tidak terbawa oleh sikap orang kepada dirinya, gitu. Maka kita mengatakan ada urusan apa saya dengan makhluk? Urusanku hanya dengan
Allah. Ridhoan itu yang kita cari hanya ridho Allah, bukan ridho Allah. Ridho Allah. bukan Makhluk. ridho makhluk. Makhluk. Clear ya? Clear nggak? Nggih. Gitu. Nah, gitu. Ya. Karena kalau seorang itu mencari keridhaan makhluk, pasti dia hatinya lelah. Karena dia tidak mungkin bisa dia nggak mungkin dia itu mampu memuaskan manusia. Manusia itu kalau belum punya pengen memiliki, kalau dia memiliki pengen Pengen lagi. Banyak lagi. Yang lagi, Iya. yang lain. Ingin yang lain lagi. Dengan kok pengalaman banget sih. Pernah mengalami Ustadz. Kan santrinya Ustadz. Nah, ngono kuwi jadi sampeyan Sudah punya sepeda pengen motor, sudah punya motor pengen mobil, lupa kalau kaki itu anugerah Allah yang paling utama. Betul. Nah, betul itu. Nah, kalau gitu tuh Bu Marfuah suruh jalan-jalan ke Hong Kong biar dia Solo. kakinya dipakai buat jalan, kan di sana kan tradisi jalan kaki di Hong Kong ya. Diajak itu Iya. misuannya, ayo kita loihang yuk gitu. Yang Ustadz bilang loehang. Sekali-kali loihang ke Kapan Loihang ke Hong Kong gitu loh. Hong Kong. Iya, nanti ketemu dengan saudaranya kan, saudara-saudaranya kan seneng ketemu kan itu. Betul Senang Ustadz. senang kan Ustaz. Mana suaminya dengerin nggak? Dengerin Ustadz kasih tahu. Ayo segera kumpulkan sekarang untuk loyang gitu ya. Enten ya Mbak lagi ngeteh nih kok. Oh lagi ngeteh, alhamdulillah ya. Gitu ya. Semoga beliau denger ya. Dengar selalu Ustaz dan ini kita tiangin. Pita kok nek Ustaz. Mesem. Iya. Pita kok nek Ustaz ataupun dengerin pasti. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Udah kapan? Udah beli tiket belum ke Hong Kong kapan loyang? Kon loihang ning Hong Kong dari Ustaz. Apa loihang? Liburan. Apa itu loehang? Iya, liburan lah. Gitu ya. Kersane liburan niku anu Pak, teng Mekah mriku lho. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih sareng kali Ustadz siap niki pun para santri pun sami sebagian sudah pada ini siap berangkat nih. Insyaallah. Ya, disiapkan secepatnya. Itu kan kita masih berangkat tanggal 2 November ya. 2 November pemberangkatannya ya. Ini insya Allah. Sudah hampir 10 orang, kita masih kuotanya 40 sampai 50. Nah, nanti silahkan nanti yang mau punya niat dan semoga Allah mampukan untuk sana. Amin, Ya, ya kita Allah. di sana nanti ada kajian pagi di Masjid Nabawi, kajian siang gitu ya. Gitu. Kajian di Masjid Nabawi, Masya Allah. Kalau sholat aja pahalanya sampai 10.000 kali. Nah, di tempat lain kalau kajian, gitu juga ya. Masya Allah. Pun lanjut ya. Nah, itu sekali lagi itu ada sikap Ridho. Nah, kalau kita sudah paham itu, kita akan masuk bab baru. Apa kira-kira? Setelah sikap apa tadi? Perbuatan. Ridho. Kalau bicara perbuatan ridho, berarti kita membahas apa? Perilaku. Ya perilaku masuk ke ciri-ciri. Kan seorang itu bisa lihat perbuatannya, kita bisa ciri orang itu ngapain gitu ya. Iya, Nah, itu yang hari ini akan kita bahas ya. Ciri-ciri ridho. Di situ menggambarkan tentang perbuatan Ridho. ya gitu ya. Baik. Kira-kira apa menurut panjenengan? Perbuatan ridho ini nopo mawon? Menurut panjenengan ayo. Setunggal nopo? Selalu. Perbuatan ridho ini nopo? Yang pertama nopo? Selalu bersyukur apa yang Allah tetapkan kepada kita. Selalu bersyukur kalau hari ini dapat rezeki 30 juta, bulan depan kok 60 tisu. Amin. Amin. Biar Banyak sedikitnya rezeki tetap harus disyukuri. Biar buat DP pergi umroh sama Ustadz.
Jangan buat DP, kalau doa buat cash gitu biar nggak Ya mikir. iya cash, ya Ustaz, benar. Bayar cash diralat Ustaz di dalam. Ini sudah ada yang cash loh. Orang yang hadir ini sudah cash. Yang kita umroh spesial yang plus Taif itu, yang bintang 5. Kemudian kita nanti ada umroh yang bisa itu kita umroh rasa haji, karena nanti kita ada mujahadah dan manasik ya semalam ya, sehari semalam di Donohudan, asrama haji Donohudan. Nah, kita semalam di situ, pagi-pagi udah dijemput oleh bis, kita akan diantar ke bandara gitu. Kita nginep dulu, check-in dulu di situ. Ada mujahadah malamnya, sama mulai siang sampai malam mujahadah dan jadi kita ada mabit, ya mujahadah dan manasik lagi gitu di situ. Seperti yang biasa dilakukan oleh jamaah yang mau berangkat haji itu gitu dulu ya, nginep dulu di situ. Tidurnya kita tidurnya di ruang, di kamar-kamar yang biasa buat tidur jamaah haji ya, itu ya. Baik, kembali ke soal perbuatan ridho. Yang pertama bersyukur, yang kedua apa kira-kira yang lain? Menerima apapun ketetapan Allah, Ustaz. Ya, berarti menerima apapun ketetapan Allah. Artinya kalau menerima itu biasanya pakai astagfirullah atau alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, diberikan kesehatan, alhamdulillah. Nah, diberikan ujian sakit, alhamdulillah. Karena tanpa ujian sakit kita takutnya menjadi kufur nikmat, Ustaz. Nah, tidak tahu nikmatnya sehat. Jadi gini, kembali ke tadi sikap ridho ya. Jadi Abu Ali Al-Daqqaq, ada seorang ulama gitu ya. Ini Ustaz ambil dari kitab Haqiqatut Tasawwuf, bahwa ridho bukan berarti tidak merasakan bencana. Akan tapi ridho itu kita tidak menolak qada dan takdir. Siap apapun ketetapan Allah berikan kepada kita itu. Ya. Jadi kan hari ini kita ini kan disaksikan oleh para malaikat loh. Jadi kan yakin nggak ini? Yakin. Ya, tadi kita dikasih tanda itu dengan suara kokokan ayam jantan itu. Ayam Kan lihat tuh. berkokok. Iya, yang lihat. Dan ini kok ayam dulu lagi berkokok, Ustaz. Ayam jepun, berarti di sekitar rumah jenengan itu ada malaikat itu. Alhamdulillah. Kan itu. Oke, baik. Dari beberapa perbuatan ridho, Ustadz akan mengurutkan ya, biar kita ini nanti banyak sekali ya, tapi Ustadz sudah menyusun ini di kurikulum ada 6 contoh perbuatan ridho ya yang akan kita bahas. Nah, perbuatan ridho yang pertama adalah ini ya, yang hari ini kita bahas ya. Ya, waktunya pun habis nih. Pun jam 6 nih kan? Belum Ustaz, belum. Lagi pun jam 6 langkung ini tempat Ustaz. Kan bisa jam 6. Langkung nek mulai nggih wau jam gangsal langkung Ustaz. Nggih. Ustaz pura-pura lupa nggih. Pura-pura nggih Ustaz, sengaja. Sengaja gitu ya. Ya. Maksudnya Ustaz itu kalau gini kan jenengan apa namanya ngerespon toh, biar Ustadz itu nggak ngerasa sendiri gitu loh. Oke, leres Ustaz. Oke, Ustaz. Respon kan menemani Ustadz. Oh, Masya Allah, setia itu Bu Natewi ya. Oke, baik. Yang pertama ya, yang pertama perbuatan ridho itu adalah aslama. Aslama. Apa? Aslama. Istislam. Nah, itu bahasanya ya. Jadi ada beberapa kata tapi maknanya sama ya. Jadi ada kata aslimu, aslama, istislam. Coba diikutin. Aslimu, aslama, istislam. Ya, ada 3 kata itu ya. Ada tambah lagi sebenarnya tasliman.
Tasliman. Ada 4. Ini kata ini artinya sama. Aslimu. Terus aslama, istislam, tasliman. Artinya apa? Berserah diri. Ini perbuatan ridho pertama. Berserah diri. Berserah diri. Nah, dalilnya mana Ustadz? Ayo kita lihat dalil pertama ya. Dalil pertama adalah surat Al-Hajj. Surat apa? Surat Al-Hajj. Surat Hajj, surat yang ke-22. Ayat yang ke-34. Di situ Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ini penggalan ayat ini ayat akhirnya. Ya, kalau ini separuhnya ayat separuh ayat terakhirnya ya. Gitu ya. Di situ ada kalimat fa ilahukum illa wahidun falahu aslimu gitu ya. Maka Tuhanmu adalah fa ilahukum, maka Tuhanmu adalah illahu wahidun, yaitu Tuhan atau Rabb yang Maha Esa. Wahidun. Falahu aslimu, maka karena itu kita suruh falahu aslimu, maka kita suruh berserah diri kepadanya, pada Allah. Di sini kan falahu dan kepadanya lah aslimu, kita berserah. Hu di sini menunjukkan Allah, falahu maka kepada Allah, aslimu kita berserah diri. Wabasyiril mukhbitin, dan sampaikanlah berita gembira kepada mukhbitin, orang yang rendah hati lagi taat kepada Allah. Kan itu ya. Jadi orang yang berserah diri menunjukkan orang yang rendah hati dan taat kepada Allah, dan ini adalah perbuatan ridho. Perbuatan Ridho. iya. Jadi perbuatan ridhonya bentuknya apa? Berserah diri. Contoh berserah diri mukhbitin. Mukhbitin itu apa? Rendah hati dan taat kepada Allah. pun niku ingkang sepindah. Dalil yang sepindah. Sekarang dalil selanjutnya menika wonten dalam surat An-Nisa, surat wanita ya, ayat 125 ya. Kalau tadi menggunakan kata apa tadi? Aslimu dalam surat An-Nisa ayat 125 itu menggunakan kata aslama. Menggunakan kata Aslama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa dan man, siapa? Gitu ya. Ahsanu yang lebih baik dinan agamanya, mimman aslama ya, daripada orang yang berserah diri, wajahahu lillah, menyemasrahkan dirinya kepada aslama wajahahu lillah, memasrahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsin, sedangkan dia orang yang muhsin. Nah ini. Jadi kalau tadi mukhbitin, kalau ini apa? Muhsin. Jadi kalau yang pertama aslamu kaitannya mukhbitin, mukhbitin itu rendah hati dan taat. Kalau ini aslama dengan aslama wajahu lillah, hubungannya dengan wa huwa muhsin, orang yang muhsin, orang yang berbuat kebaikan. Maka kalau kita aslama, kita termasuk muhsin. Kalau kita aslimu, termasuk mukhbitin. Pun nggih, pun wonten gambarane nggih. Ya, alhamdulillah.
Kemudian wattaba'a millata Ibrahim hanifa, kan itu kan. Dan wattaba'a, dan ikutilah millata Ibrahim, ajaran Ibrahim hanifa, Ibrahim yang lurus. Wattakhadallahu, dan Allah telah menjadikan Ibrahim khalilan. Maka Ibrahim itu sering di al-khalil. Berarti apa? Kekasih Allah. Berarti kan Ibrahim ini apa yang harus kita ikuti? Ibrahim ini yang apa? Ibrahim itu sangat aslama wajahahu lillah. Ibrahim itu sangat taat kepada Allah, berserah diri kepada Allah, sehingga dia disebut muhsinun. Ya, pun. Nah, sedangkan dalil ingkang nomor 3 niku dalam surat Al-Imran ayat 83. Al-Imran ayat 83. Ya, nanti ditulis loh nggih, mungkin dipelajari malih nggih jenengan, pelajari piyambak. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Allahumma arhamna bil Qur'an. Afa ghayra dinillahi, ini dia. Kenapa kamu mencari agama selain agamanya Allah? Ya baghuna walau aslama man fis samawati wal ard, padahal hanya kepada Allah apa yang di langit dan di bumi. Aslama tadi apa? Berserah diri. Tau'an wa karhan, baik dalam kondisi tau'an itu taat dalam kondisi tersuka, taat kan suka, wa karhan maupun dalam kondisi terpaksa. Gitu. Kadang kalau dalam kaidah fikih ibadah itu, kita itu untuk ibadah itu, untuk amal soleh kadang kudu dipaksakan. Paksa gitu loh. Jelas sekali dalam Quran kok. La ikraha fiddin, kan gitu toh? Tidak ada paksaan dalam masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam, engkau dipaksa. Paksa ngapain? Ya, mengikuti ajaran Islam. Maka di sini tau'an, kita itu suruh berserah diri kepada Allah seperti langit dan bumi berserah diri kepada Allah, baik tau'an, baik dalam kondisi taat, tau'an itu taat atau suka, wa karhan maupun dalam kondisi terpaksa. Kan kebaikan itu kan gitu. Awalnya terpaksa, setelah itu terbiasa, setelah itu luar biasa. Awalnya terpaksa, lalu biasa, setelah itu terbiasa, menjadi luar biasa. Jadi kan mungkin awal-awal jenengan harus tahu, jenengan kok sekarang terbiasa ikut taklim ini, sebelumnya dipaksa loh jenengan itu. Dipaksa oleh manajemen sehingga bikin program jenengan harus ikut. Sehingga bentuk paksaannya apa? Jika 3 kali berturut-turut tidak ikut akan diturunkan dari grup, gitu nggak? Dari list. Gitu. Nanti kalau sudah ada niat untuk istiqomah dimasukkan lagi kan gitu tak? Itu sebenarnya itu apa? Pakar jenengan itu dipaksa. Nah, maksudnya kalau sudah terpaksa, lama-lama biasa kan, sehingga rasanya aduh, ini kalau nggak ada taklim, nggak ada kajian tuh rasanya ada yang hilang. Ada yang kurang. Kurang dalam hidupku. Kalau toh misalnya masakan bumbunya kurang. Kok jenengan sudah merasakan begitu, itu udah luar biasa. Karena ada orang yang enggan datang ke majelis ilmu. Gitu nggih? Nah, sekarang dalam surat Ali Imran 83 ini ada penjelasan, ya, ada penjelasan dari seorang ulama dari Mesir, dari Iskandariyah. Namanya siapa? Sering loh Ustaz sebutkan nama ulamanya.
Sinten? Lupa Ustaz. Ibnu atau Ilah. Ibnu Athaillah. Ya, Ibnu Athaillah Al-Askandari. Nah, gitu ya. Nah, beliau menjelaskan ini, beliau menjelaskan Al-Imran ayat pinten wau? 83. 83. 83. Jadi begini, para santri yang mulia, yuk kita yuk kita bahas ya. Jadi ini kalau panjenengan nanti pengen lebih jauh membahasnya, bisa buka ya kitabnya At-Tanwir fi Isqat At-Tadbir. Coba ikutin, ngulangi coba. At-Tanwir fi Isqat. Belakangnya lupa Ustaz. Ikutin berkata At-Tanwir. At-Tanwir. At-Tanwir fi Isqat Al-Tadbir. Ya, sekarang ikutin yang panjangnya. At-Tanwir fi Isqat At-Tadbir. At-Tanwir fi Isqat Al-Tadbir. Dalam kitab ini Ibnu Athaillah itu menegaskan bahwa yang Islam itu ya, menjelaskan Al-Imran 83 ya. Beliau menjelaskan bahwa Islam itu agama yang memiliki dua sisi. Agama yang memiliki dua sisi, yaitu sisi Zahiriyah. Zahiriyah ini apa? Jasad Ustaz. Jasad atau lahiriah. Yang kedua sisi batiniyah. Rohani kita. Ada dua sisi ini. Nah, beliau menjelaskan bahwa jadi Islam, ketika kita melihat Islam itu gambaran dari Zahiriyah. Jadi kalau kita melihat Islam itu orangnya kayak apa toh? Nah, itu gambaran Zahiriyah. Sedangkan Istislam itu berserah diri, itu adalah gambaran batiniyah. Jadi kalau orang sholat dengan gerakan sholat itu berarti gambaran Zahiriyah. Batiniyahnya ngapain? Istislam. Ketika orang sholat, dia sambil takbiratul ihram, dia melakukan gerakan dan bacaan sholat, tapi hatinya dibarengi dengan istislam, dibarengi dengan berserah diri kepada Allah. Ya. Maka kalau Islam itu adalah penampakan lahiriah, maka penampakan ruhnya apa? Penampakan rohaninya apa? Batinnya Islam. Maka ketika seorang melakukan peribadatan kepada Allah, tapi kok hanya penampakan lahiriah, maka tidak sempurna. Biar sempurna gimana Ustaz? Ya, kita itu ibadah secara zahiriyah, nah batiniahnya istislam. Batiniahnya taat berserah diri kepada Allah. Nah, terus berarti dari sini secara zahiriyah, secara liriah kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Secara batinnya kita Islam, itu berserah diri terhadap kekuasaan dan keperkasaan Allah. Nah, seseorang itu bisa sampai makom istislam bagaimana? Bagaimana ciri orang sudah mencapai makom atau kedudukan istislam? Tidak lain ketika seorang hamba sudah tidak lagi menentang kehendak Allah,
sudah tidak lagi mempertanyakan kehendak Allah dalam segala ketetapannya. Kemudian menyerahkan ya, berserah diri, menyerahkan seluruh apa yang dia lakukan dan perjalanan dirinya, hidupnya kepada Allah. Itu sudah seorang kalau sudah seperti itu dia mencapai makom istislam, makom berserah diri. Kalau sudah makom istislam berarti dia melakukan perbuatan ridho. Betul loh. Nyambungnya itu meriku. Ya. Jadi Ustadz ulangi, ciri orang yang sudah mencapai makom istislam itu pripun? Yaitu mereka yang seorang hamba yang sudah tidak lagi menentang apa kehendak Allah. Tidak lagi mempertanyakan kehendak Allah, kenapa aku? Nah, kayak gitu. Kalau bicara tentang karunia, kenapa orang lain gitu ya? Orang lain dapat karunia, kita nanya, ya Allah, kenapa orang lain? Kenapa tidak aku? Kenapa saya begini? Kenapa dia begitu? Ya. Nah itu. Kalau masih seperti itu, belum sampai dia makom istislam. Makom istislam itu ketika seorang hamba tidak lagi menentang atau mempertanyakan kehendak Allah dalam segala ketetapannya. Setelah itu dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Seluruh kehidupannya, seluruh perjalanannya diserahkan kepada Allah. Ya. Maka barang siapa yang hari ini mengaku Islam, ini kata Ibnu Athaillah, dia harus berserah diri kepada Allah. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dan ini harus ditunjukkan dengan bukti. Ya. Ini bukti kita berserah diri kepada Allah. Ya. Sampai di sini kita sudah semakin memahami bahwa penting kita itu ketika berserah diri berarti kita bicara tentang tadi. Aku kalau sudah berserah diri dengan berbagai penjelasan tadi, berarti aku sudah melakukan perbuatan Islam. Istislam. Iya, perbuatan ridho. Kan perbuatan ridho yang pertama yang kita bahas istislam. Tadi kan yang berserah diri itu kan aslimu, aslama, istislam, tasliman, gitu nggak? Masih ingat kan? Masih ingat ya? Kayak gitu. Ya. Nah, jadi ketika kita bersungguh-sungguh dalam agama ini, ya berarti ditandai dengan kita mengikuti segala perintah Allah secara zahiriyah maupun secara batiniyah. Kepatuhan kepada Allah secara zahir gimana? Ya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sementara kepatuhan kepada Allah secara batiniyah ya kita ridho terhadap semua keputusan dan ketentuannya seraya berserah diri terhadap keperkasaan. Kita pasrahin kepada Allah, begitu ya. Ya. Hadirin para santri yang mulia. Nah, ini penjelasan awal terkait dengan perbuatan ridho yang pertama, yaitu berserah diri. Ya. Ini penjelasan dalil Qur'annya. Bagaimana penjelasan dalil sunnahnya, hadisnya? Terus bagaimana keterangan para ulama gitu ya. Sampai kita kan kan diajarkan berdoa ya. Diajarkan doa ya. Jadi kita itu diajarkan doa oleh Nabi, Allahumma aslamtu nafsi ilaika gitu. Pernah nggak dengar nih? Pernah. Ini dalam hadis Bukhari dan Muslim ya. Gitu ya. Jadi kalau pernah nanti jenengan hafalin ya. Jadi Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik
alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bikitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Nah, itu. Ya. Niku doane nggih. Sampun hafal mau dereng? Dereng Ustaz. Nah, nanti tolong di apa nih Mbak Erna tolong di posting ya doa ini ya dihafalin ya. Mbak Erna pernah aktivitas toh? Oke. Di posting ini hadis Bukhari ya. Ini agak panjang tadi ya. Coba ikutin yang kalimat pertama yang menunjukkan kita berserah diri. Allahumma aslamtu nafsi. Aslamtu nafsi ilaik. Itu diulang-ulang itu kan artinya ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu gitu loh. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Lain iki pun hafal toh? Coba diulang sekali lagi. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Nah niku pun donga nyuwun kita itu berpasrah mau. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Diulang-ulang itu. Biar kita menjadi orang berserah diri kepada Allah. Baik para santri yang mulia, mungkin untuk kajian kita hari ini semoga ada manfaatnya. Semoga Allah terus membersihkan hati dan pikiran kita, membimbing kita dalam amal soleh. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.